Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali pada pertemuan kedua dalam pembelajaran secara online. Pada pertemuan pertama itu sedikit menyinggung membahas tentang ta'riful iman bil yaumil akhir, pengertian iman kepada hari akhir. Di mana waktu itu Ustadz meminta memberikan tugas setoran terkait pengertian ini. Teknis setorannya, kalau selama daring berarti via WA ya, voice note, atau kalau nanti sudah ke pondok berarti secara offline. Setoran secara offline apabila sudah ada di pondok gitu. Selanjutnya terkait pertemuan kedua ini, materinya adalah min asma'il yaumil akhir, di antara nama-nama hari akhir. Ternyata hari akhir atau al-yaumul akhir itu mempunyai nama-nama lain. Di sini disebutkan untuk yang pertama itu disebut al-yaumil akhir juga ya. Ini nama yang pertama dan mungkin ini di antara nama yang populer yang sering disebut oleh kita adalah al-yaumul akhir. Nama-nama ini tentunya diambil dari berdasarkan dalil Al-Quran. Termasuk nama yang pertama ini al-yaumul akhir juga diambil dari Al-Quran. Apa? Yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang digarisbawahi oleh kita ada kata-kata wa bil yaumil akhir. Nah, berarti ini salah satu nama dari hari akhir itu sendiri. Kemudian yang kedua, nama lain dari al-yaumul akhir adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, nama ini juga termasuk populer di kita, sering disebut, sering kita dengar, hari kiamat atau yaumul qiyamah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan ke siksaan yang pedih. Dan tidaklah Allah itu lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang perlu kita garis bawahi ada kalimat wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Oke, kemudian yang ketiga ada yang disebut yaumul ba'tsi. Yaumul ba'tsi artinya adalah hari kebangkitan. Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'tsi. Fahada yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan mereka berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kalian telah berdiam di dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi dahulu kalian tidak meyakininya. Baik, yang perlu dikasih garis bawahi di situ ada kalimat ila yaumil ba'tsi.
yaumil ba'tsi fahadza yaumul ba'tsi. Nah, ada 2 kali pengulangan kalimat yaumul ba'tsi. Kemudian yang keempat di antara nama hari akhir adalah yaumul hisab. Artinya hari penghisaban atau perhitungan. Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat 16. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Artinya adalah, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Yang perlu digarisbawahi adalah ada kalimat yaumil hisab. Oke, berarti ini termasuk di antara nama-nama hari akhir. Kemudian yang kelima ada yaumuddin. Kalau diterjemahkan biasanya hari pembalasan. Firmannya atau ayatnya adalah dalam surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Di sini ada kalimat yaumiddin. Di situ berarti termasuk di antara nama-nama hari akhir. Kemudian yang keenam ada yang disebut al-yaumul haq. Adalah hari yang hak, hari yang benar atau yang pasti terjadi. Ya. Firmannya ini ayatnya ada di dalam surat An-Naba ayat 39. Ya. Ayat 39 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Nah, di situ ada kalimat al-yaumul haqq, dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang benar. Yang dimaksud adalah hari akhir atau hari kiamat. Itulah hari yang benar yang pasti akan terjadi. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan yaumul hasyr, artinya hari perhitungan atau hari pengumpulan. Ya, hari pengumpulan. Firmannya, ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Nah, di situ yang perlu dikasih garis bawahi ada kalimat ada kalimat wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari Allah mengumpulkan mereka. Maka dari situ diambil yaumul hasyr, hari pengumpulan, di mana Allah akan mengumpulkan manusia kelak nanti di hari akhir. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan ada yang disebut dengan al-yaumul mau'ud. Artinya adalah hari yang dijanjikan. Ayatnya adalah firman Allah, wal yaumil mau'ud. Ada di surat Al-Buruj ayat 2. Artinya dan hari yang dijanjikan. Maka di antara nama hari akhir adalah al-yaumul mau'ud. Kemudian yang terakhir di sini sebutkan as-sa'ah atau bisa juga disebut yaumus sa'ah. Artinya ayatnya firman Allah, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya as-sa'ah atau nama lain hari kiamat akan datang la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang yang di dalam kubur. Oke, ini yang kesembilan di antara nama hari akhir adalah as-sa'ah atau yaumus sa'ah.
Baik, selanjutnya di pembahasan terakhir pada pertemuan kedua ini adalah alamatus sa'ah as-sughra wal kubra. Tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Perlu kita ketahui bahwa ternyata sebelum terjadinya kiamat, Allah memberikan dulu tanda-tandanya. Jadi kiamat itu tidak terjadi begitu saja, tetapi diawali dengan tanda-tandanya dulu. Dan tanda-tanda ini dibagi secara garis besar ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu as-sughra wal kubra. Tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Yang pertama untuk tanda-tanda yang kecil, alamatus sa'ah sughra minha. Tanda-tanda kiamat yang kecil diantaranya. Nah, ini perlu kita ketahui ya bahwa sebenarnya tanda-tanda kiamat kecil itu banyak sekali yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Di sini disebutkan tidak semuanya tentunya, hanya sebagiannya saja. Yang pertama, bi'tsatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin. Pengutusan Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Ini tanda pertama. Artinya bahwa dengan diutusnya nabi dan rasul terakhir yaitu Rasulullah SAW berarti menunjukkan kiamat dekat. Oke. Kemudian yang kedua, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Wa hadza qad hadatsa fi ahdi Rasulullah SAW, dan ini telah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, mungkin kalian sudah tahu kisah terbelahnya bulan di zaman Rasulullah ketika ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga, al-fitanu wal malahim. Fitnah-fitnah atau huru-hara dan peperangan. Baik, ini juga termasuk tanda kiamat sughra. Banyaknya huru-hara, fitnah-fitnah melanda di muka bumi ini, peperangan-peperangan seperti yang kita mungkin sedang saksikan ya. Nah, kita harus mawas diri bahwa inilah di antara tanda-tanda kiamat. Kemudian yang selanjutnya hurujud dajjalin wal kadzabin. Keluarnya para pembohong, ad-dajjal pembohong, wal kadzabin pendusta gitu. Kullu wahidin minhum yaqulu annahu nabiyyun wa rasulun. Setiap dari mereka berkata mengaku bahwa dia itu nabi atau rasul. Nah, berarti akan ada setelah baginda Nabi tiada, orang-orang yang bermunculan mengaku Nabi dan Rasul. Nah, sampai sekarang zaman kita pun kita sering menemukan orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi atau Rasul dalam berbagai bentuknya gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya antalidal amatu waladan yakunu lahus siyadah 'alaiha. Bahwasanya seorang budak sahaya perempuan melahirkan anak dari majikannya. Oke, berarti anak tersebut nanti akan menjadi majikan dari ibunya. Penafsiran lebih jauhnya berarti akan banyak di akhir zaman ini anak-anak yang memperbudak ibunya. Naudzubillahi min dzalik ya. Dan mungkin sekarang di zaman kita sudah banyak terjadi anak-anak yang memperbudak, mempekerjakan dan sebagainya kepada ibunya. Kemudian yang selanjutnya adalah tatawulun nas bil bunyan wal masajid. Berlomba-lombanya manusia dalam membangun bangunan, rumah, wal masajid dan masjid-masjid. Nah, di zaman kita juga sekarang bisa kita lihat bagaimana manusia zaman sekarang ini membangun bangunan yang tinggi, menjulang ke langit gitu ya.
di berbagai, apalagi di kota-kota besar seperti di kita di Indonesia, di ibu kota Jakarta, kita bisa lihat bagaimana bangunan-bangunan yang tinggi menjulang mencakar langit. Kemudian banyak juga pembangunan masjid ya, tapi sepi dari jamaah atau yang memakmurkannya. Masjid bagus ya, megah, tapi yang memakmurkannya, yang sholat di dalamnya dan sebagainya itu sedikit sekali. Ya. Nah, ini juga fenomena yang kita perhatikan sekarang ini. Kemudian selanjutnya qabdul ilmi wantisyarul jahli. Diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Maksud daripada diangkatnya ilmu adalah ya wafatnya para alim ulama, para ahli-ahli ilmu. Nah, otomatis maka itu menunjukkan diangkatnya ilmu dengan meninggalnya sahibul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu. Wantisyarul jahli, dan tersiarnya kebodohan. Ketika ilmu diangkat, maka yang tersisa di muka bumi adalah kebodohan, orang-orang bodoh. Terutama terhadap ilmu-ilmu agama. Kemudian qat'ul arhami wa su'ul jiwar, pemutusan hubungan silaturahim. Banyaknya kasus putusnya hubungan silaturahim. Kemudian wasu'ul jiwar, dan jeleknya hubungan bertetangga. Kayak ini juga fenomena yang ada dan sering kita lihat di sekitar kita. Kemudian di sini yang terakhir disebutkan kathratuz zalazil wan nisa minar rijal. Banyaknya bencana alam ya, berupa gempa atau yang lainnya ini ya, az-zalazil. Kemudian wan nisa minar rijal, dan banyaknya perempuan dan laki-laki. Nah, ini juga secara realitas ini ternyata sudah terbukti bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki ya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa semakin mendekati kiamat maka jumlah perempuan itu 50 berbanding 1 ya dengan laki-laki itu. Ya. Nah, ini realitasnya seperti ini. Nah, inilah diantara tanda-tanda kiamat yang kategorinya sugro, kecil. Jadi sekali lagi ingat bahwa ini hanya sebagian saja ya, sebagian saja tanda-tandanya, tidak disebutkan secara menyeluruh. Silakan nanti kalian bisa mencari tanda-tanda kiamat sugro yang lainnya ya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik santri-santri yang saya banggakan, ini mungkin materi yang di pertemuan kedua ini semoga bisa memberi manfaat dan menambah wawasan kita terkait hari kiamat ini, menambah keyakinan juga terkait hari kiamat ini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.